Shalom, Shalom, Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah ada di dalam rumah Tuhan. Kita siap untuk menyembah Dia, memuliakan nama Dia, memuliakan nama Yesus yang adalah Bapa kita, Tuhan yang baik, sangat baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Kami hari ini bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kasih dan anugerah-Mu terus menyertai kehidupan kami sampai pada hari ini. Bahkan kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu ada dalam hidup kami besok sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami sudah ada di dalam Bait-Mu yang kudus ini Tuhan. Biarlah kami memberikan hati kami untuk kami menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, Yesus, syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai suci. Bapakku rindu menyenangkan-Mu, ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, bawaku untuk
baik. Terpujilah, terpujilah Kau Tuhan Yesus. Terpujilah, terpujilah nama-Mu ajaib. Kau Bapa-Ku yang baik, Kau Bapa-Ku yang setia. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kami rindu bertemu dengan-Mu Tuhan, menikmati kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Puaskan jiwa kami untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Yesus, Yesus, Yesus baik, sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau saat ini Tuhan menyembah-Mu, memuji-Mu, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kerinduan kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Syukur, syukur, syukur. Oh, syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sana Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Saat indah, haleluya Tuhan, ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, haleluya. Bawa daku
puji kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami sudah ada di dalam bait-Mu. Kami tidak mau menyanyiakan kesempatan yang luar biasa indah ini Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan seutuhnya. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu, dan menikmati kasih-Mu Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu indah bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang
pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami boleh rasakan Tuhan kebaikan-Mu saat ini Tuhan. Kami tak dapat berpikir Tuhan, seberapa dalam kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu, terima kasih Yesus. Saatnya kami akan menikmati Engkau lagi melalui firman-Mu Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami. Kami mengarahkan hati kami, jiwa kami, roh kami kepada perkataan-Mu Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, Engkau punya maksud yang luar biasa bagi kami setiap pribadi yang ada Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami, hidup kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid Tuhan, sehingga kami boleh melihat, merasakan, mendengar Engkau berbicara Tuhan. Urapi Bapak Gembala akan menyampaikan kepada firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kuasa-Mu dari tempat-Mu yang maha kudus, maha mulia, surga-Mu yang mulia, melingkupi, menaungi Bapak Gembala Tuhan. Dan kami boleh menikmatinya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami siap, kami sambut firman pada pagi hari ini. Inilah doa kami kelaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Berikutnya berkala kita, silakan duduk Bapak Saudara. Kembali firman Tuhan akan dilayani Bapak Gembala. Waktu tempat saya silahkan. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Saya harap waktu firman Tuhan disampaikan, jemaat bisa konsentrasi dengan baik. Ya. Setiap firman Tuhan yang saya sampaikan itu adalah ilham Roh Kudus. Ya. Karena Tuhan itu mengasihi saudara, supaya saudara memiliki satu kehidupan rohani jasmani yang sangat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita akan ambil dalam Filipi pasal yang kedua ayat 6 dan ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat 6 dan ayat 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri
dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Amin. Kita melihat di sini dikatakan dengan jelas bahwa Yesus itu adalah Allah, ya, yang menjadi manusia, ya, supaya manusia diselamatkan bisa masuk surga. Dan di dalam pembacaan itu jelas Tuhan Yesus sebagai manusia bukan, ya, dikatakan cuma mengambil rupa seorang manusia, tapi mengambil rupa seorang hamba. Ya. Nah, seorang hamba hanya punya satu hati, yaitu taat. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat Adam itu tidak taat, ya, maka manusia itu jatuh ke dalam dosa sedemikian rupa. Nah, Yesus itu adalah Adam yang kedua turun. Dia mengambil rupa seorang hamba supaya dia memiliki hati hanya taat kepada Allah, karena Adam tidak taat kepada Allah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kita melihat misi Yesus ke dunia itu mati bagi manusia berdosa. Ya, kalau bayi lahir itu untuk supaya hidup, tapi kita melihat Yesus dari sorga dengan misi ke dunia ini untuk mati bagi dosa supaya manusia itu hidup, ya, masuk ke sorga. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, sebagai manusia tadi sudah saya jelaskan, ya, Yesus mengambil rupa seorang hamba, dan hamba hanya punya hati yang taat saja sepenuh kepada Allah. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, sebagai manusia, Yesus itu memilih hidup sederhana. Ya. Sebagai anak Maria dan Yusuf, tukang kayu, yang hidup sangat sederhana. Di kota Nazaret itu daerah orang miskin. Itu kehidupan Yesus. Ya. Nah, manusia lahir di tempat kaya, miskin, itu nggak bisa pilih. Ya, tapi Yesus Allah jadi manusia bisa pilih. Ya, mau di tempat orang kaya, lahir, misalkan Yesus di tempat yang kaya, di tempat raja, ya, itu pilihan dari Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita nggak bisa, kita lahir di tempat kaya atau miskin itu kita nggak bisa pilih. Tapi sekali lagi, Yesus itu adalah Allah. Ya, dia bisa pilih. Tapi malaikat sudah memberitahu, ya, kepada Maria bahwa Tuhan itu memilih, ya, lahir di Maria. Ya, tapi kita melihat Yesus itu pilih, ya, lahir di Maria dan Yusuf yang miskin. Karena Maria itu suci dan beriman. Ya, nah, ini dipilih oleh Tuhan. Jadi Tuhan Yesus tidak memilih di tempat yang kaya, tapi Tuhan Yesus milih di tempat atau pribadi Maria, ya, yang miskin, sederhana, tapi suci dan beriman. Ya, itu dipilih oleh Tuhan. Yesus ini seorang rabi, ya, bagi murid-muridnya, ya, atau dipanggil seorang guru, ya. Nah, kita melihat Yesus ini seorang rabi yang sederhana bersama murid-muridnya yang sederhana, ya, melayani orang miskin yang menderita. Itu pelayanan Yesus di bumi ini. Seringkali, maaf, ya, banyak hamba-hamba Tuhan pilih melayani orang yang kaya. Tapi Tuhan Yesus tidak demikian. Dia hidup sederhana dengan murid-muridnya sebagai seorang guru atau rabi. Dia melayani orang-orang miskin, orang-orang yang menderita. Ya. Nah, beda dengan para rabi Farisi. Orang Farisi itu suka pakai jubah panjang, indah, ya, berwibawa, dan suka dipuji. Ya, itu rabi Yahudi itu seperti itu penampilannya. Ya. Nah, jadi penampilan para rabi atau Farisi, penampilan para rabi ini penampilan manusia luarnya saja, jasmaninya saja. Ya. Tapi kita melihat penampilan Yesus itu sederhana. Penampilan manusia rohnya, bukan manusia jasmaninya. Itu pelayanan Yesus waktu di bumi. Di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jelas ayat ini, Allah itu melihat hati kita. Ya, bukan melihat jasmani kita, potongan kita. Mungkin kita tinggi, gagah, tampan, wah pakaiannya luar biasa. Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihat hati kita. Ya, karena dari hati inilah yang menentukan bagaimana cara kita berpikir, ya, rohani atau jasmani, ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Yesus ini mengajar hidup sederhana. Hidup sederhana itu ada rendah hati. Ya, itu pasti. Orang yang hidup sederhana itu pasti ada kerendahan hati. Ya, maka Yesus itu ya mengajarkan tentang kerendahan hati. Hidup sederhana itu mengalahkan roh tamak. Ya. Nah, maka judul khotbah ini adalah hidup sederhana mengalahkan roh tamak. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Hidup sederhana itu mematikan keinginan duniawi. Ya, itu pasti. Ya. Orang yang hidup sederhana tidak gampang terpengaruh. Ya, misalkan wah orang itu hidupnya mewah, orang itu ini itu dan dia tidak gampang terpengaruh. Ya, karena orang itu hidupnya sederhana. Dia tidak mengukur dirinya dengan orang lain. Ya. Dia punya prinsip sendiri dalam kehidupannya. Bahwa aku seperti ini, yang penting ya aku menyukakan hati Tuhan, ya. Jadi hidup sederhana itu pikirannya tenang dan bahagia. Karena kalau bahasa Jawa mengatakan orang yang hidup sederhana itu enggak neko-neko. Ya, enggak macem-macem. Gitu, ya. Nah, orang yang hidup sederhana itu bisa memberkati orang miskin. Tapi belum tentu orang yang kaya itu bisa memberkati orang miskin. Karena pada umumnya orang kaya itu egois. Tapi orang hidup sederhana, dia menyadari ya tentang kekurangan orang-orang lain, ya. Nah, hidup sederhana itu bisa hidup suci. Karena orang hidup sederhana itu tidak terpengaruh ya oleh keadaan-keadaan dunia ini. Nah, hidup sederhana itu sama dengan memuliakan Tuhan. Ya, karena orang kalau hidup bermewah-mewahan itu hidup secara duniawi, ya. Nah, itu tidak bisa memuliakan Tuhan. Karena kalau hati kita ini terikat oleh hal-hal duniawi, itu menjadi musuh Allah, dibenci oleh Allah. Ya, hati ini harus berpaut ya kepada Allah, kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal keduniawian. Nah, hidup sederhana itu berpenampilan sederhana. Sekalipun kaya, dia tetap sederhana. Ya. Kalau berapa tahun yang lalu, ya Ibu Gembala tahu, ya seorang pengusaha besar, pengusaha kosmetik, ya hidupnya sederhana, rendah hati. Ya. Waktu saya mengadakan penagihan di sana, ya sudah dilayani, rendah hati sekali. Kalau saya dapat cek dari dia, itu sama dengan tunai. Nah, jadi sangat rendah hati. Pakaiannya biasa, nggak taunya ada bos besar. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, sederhana, ya kaya, karena hidupnya itu dikuasai oleh rohnya, bukan oleh manusia dagingnya. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, maka saya yang lalu itu saya bingung sebagai pendeta. Ya, ada gereja mengajarkan tentang pengajaran teologi kemakmuran. Saya bingung. Ya.
Sebab yang saya tahu pengajaran ini bisa membuat manusia atau jemaatnya itu dipacu untuk menjadi kaya. Itu berakibat tamak. Ya. Nah, saya tidak tahu ya pengajaran ini sampai sekarang gimana ya. Tapi sekali lagi karena COVID, kalau minggu yang lalu saya katakan pengaruhnya begitu besar. Ya, karena ekonomi itu terpukul mana-mana. Sampai saya katakan gereja pun kena imbasnya. Ya. Di salah satu mall, saya tidak mau sebutkan, nanti saya nggak enak, ditutup. Karena nggak bisa kontrak. Ya, ditutup, nggak bisa kontrak. Gereja ini asal, dia punya ruko satu, ini lain yang saya bicara di tadi ya, ini punya ruko satu, karena berkembang, tambah lagi satu, jadi 4 ruko itu jadi 1. Hari ini, 3 ruko itu lepas semua, tinggal 1. Ya, nggak kuat untuk bayar si ruko. Padahal ini sudah, mungkin sudah puluhan tahun. Ya, saya tidak perlu sebutkan namanya, seperti itu. Ya, kena imbasnya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, bersyukurlah saudara. Kalau di tempat ini sekalipun gereja kecil, masih tetap saya buka. Ya, jadi sekali lagi bersyukurlah. Ya, kalau saudara bisa beribadah dengan baik. Ibadah itu mengandung janji berkat. Ya. Dan ibadah itu adalah perintah Tuhan. Supaya kita melakukan sesuatu yang indah, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati ibadah kita. Dan firman Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau dari dalam rumah ibadah. Ya. Nah, itulah sebabnya ya, saya bergumul terus di dalam doa, ya, supaya di mana ibadah ini tetap aman. Ya, jadi saya bergumul habis-habisan. Tuhan sertai, lindungi, berkati ibadah ini, bentengi semua jemaat yang beribadah. Ya, bukan saya diam-diam, tidak, saudara. Jadi mari ya jemaat supaya kita mengerti. Kita melihat seperti tadi saya katakan tentang pengajaran teologi kemakmuran, itu berakibat jemaat prioritaskan pada hal-hal ya jasmani, pada kekayaan. Dia tidak fokus kepada hal-hal rohani karena pengajarannya, maaf saya anggap salah. Ya, nah, kita melihat zaman Tuhan Yesus, bait suci itu dijadikan jual beli oleh para imam. Para imam itu memperkaya diri, membuat Tuhan Yesus marah besar. Ya. Coba kita melihat 1 Timotius 6 ayat 5-6. Dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Nah, jadi hati-hati. Ibadah dianggap suatu sumber keuntungan di dalam perkara jasmani. Kalau kita beribadah seperti itu, kita kehilangan kebenarannya. Karena hadirat Allah itu tidak akan turun di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kita harus bisa memahami, ya. Nah, ibadah seringkali dianggap hal jasmani atau bisnis. Ya, maka ibadah itu kehilangan kebenarannya. Ibadah itu bukan mencari berkat jasmani. Ya. Bisnis dalam ibadah mengharapkan kolektor banyak, perpuluhan banyak, bisnis lancar dan sebagainya. Ya. Nah, bukan seperti itu. Ibadah itu adalah mencari hadirat Tuhan untuk memberkati manusia roh kita, mengalami sukacita dan ya, kita mendapatkan kekuatan ya dari Tuhan. Di dalam ayat 6 yang tadi sudah dibaca, ibadah yang disertai rasa cukup ya, artinya kalau kita beribadah ya, kita merasa cukup. Tuhan memberkati saya. Ada ucapan syukur senantiasa dari mulut kita. Ya, karena
kita itu merasa puas. Tapi kalau kita ibadah tidak pernah merasa puas, kita tidak pernah mengucap syukur. Ya. Jadi kita beribadah itu harus merasa puas. Terima kasih, Tuhan memberkati saya. Ya. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Ada kepuasan ya. Nah, itu akan membuat manusia roh kita bertambah kuat. Karena kita mengucap syukur itu memuliakan Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud keuntungan besar dalam hidup kita beribadah. Ya. Kalau saudara tidak merasakan apa-apa, tidak mengucap syukur dan sebagainya, ya tidak ada keuntungan besar. Yang dimaksud seperti itu. Tapi kalau saudara ibadah, merasa diberkati, merasa puas, mengucap syukur, itulah keuntungan saudara. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Dan kita hati-hati, seperti tadi saya katakan, tentang pengajaran teologi kemakmuran. Karena jelas firman Tuhan mengatakan, ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kalau hidup ini kita cuma fokus kepada uang saja, hati-hati. Tuhan Yesus itu sudah ingatkan. Ya, akar segala kejahatan itu adalah cinta uang. Karena kita fokus, kita terikat di dalamnya. Ya, maka yang ada itu bukan ucapan-ucapan syukur, tapi keangkuhan hidup yang timbul dalam kehidupan kita. Ya, itulah ya cinta uang menjadikan satu akar kejahatan. Jadi ayat ini merupakan perintah Tuhan Yesus, merupakan peringatan Tuhan pada manusia bahwa kekayaan dunia itu hati-hati. Itu menyesatkan iman kita. Ya. Matius 4 ayat 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis ini menguasai kekayaan dunia. Tapi dia katakan, sudah semua ini kekayaan dunia ini aku berikan padamu, sembahlah aku. Iblis tahu. Ya, bahwa kekayaan dunia itu sifatnya semu. Seberapa kayanya manusia di bumi ini, mati ya sudah. Ya, kekayaannya nggak bisa dibawa. Jadi sifatnya sementara. Iblis itu tahu dalam hal ini. Ya. Nah, jadi kita melihat ya, kekayaan sementara itu diberikan kepada manusia, maaf, yang bodoh. Nah, jadi hati-hati. Hidup ini jangan kena tipu daya iblis. Iman yang menimbulkan hidup kekal, ya, jangan ditukar dengan kekayaan dunia ini. Saudara punya iman itu berkat yang terbesar. Saudara percaya pada Tuhan Yesus. Kalian semua ini yang percaya kepada Tuhan Yesus, saat ini loh kalian sudah diselamatkan. Ya, sekarang ini sudah diselamatkan. Nah, kalau nanti saudara meninggal dunia, tinggal pindah masuk ke surga. Nah, keselamatan yang sudah saudara miliki itu jangan mau ditukar dengan kekayaan dunia yang sifatnya semu, sementara. Ya, jadi hati-hati. Ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 11 sampai 9. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Ini salah satu contoh manusia hidup mewah. Ya. Salomo itu hidupnya super mewah. Itu Salomo. Maka dia jatuh di dalam dosa. Dan Allah murka kepada Salomo. Karena dia hidupnya itu. Yang dibentuk itu bukan manusia rohnya, tapi manusia jasmaninya. Dia menjadi manusia yang istimewa. Manusia yang agung, manusia yang fisik luarnya saja. Tapi di hadapan Allah dia kosong. Ya. Nah, dia memperkaya dirinya sedemikian rupa. Dia hidup ya dengan super mewah. Ya, maka dia jatuh dalam dosa dan Allah murka sekali. Ya, kepada Salomo. Jadi perhatikan jemaat. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kita, maaf sekali lagi,
Yang mengajarkan hidup sederhana ini bukan saya loh ya. Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan ingin katakan saya sampaikan kepada saudara. Ya, jadi Tuhan Yesus itu memberikan contoh supaya kita hidup sederhana, kita jangan dikuasai roh tamak. Ya, hidup dalam keduniawian, ya. Sebab orang yang hidup mewah, ya, dengan kekayaannya condong menjadi manusia angkuh. Hati-hati, ya. Jadi hidup mewah dan dengan kekayaan itu condong manusia itu menjadi angkuh, tinggi hati. Ya, orang kalau sudah tinggi hati, merasa kaya, dia tidak butuh Tuhan. Dia merasa kuat karena dia mengandalkan kekayaannya. Nah, ini hati-hati. Ini merupakan tipu daya iblis yang mematikan manusia. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, saudara harus memiliki hidup yang bijaksana, iman yang berkualitas, baru Tuhan berikan kekayaan untuk memuliakan Dia. Ya, bukan Tuhan senang kita miskin. Kalau miskin kita juga tidak bisa memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau kita memiliki hidup yang berkualitas, iman yang berkualitas, ya, maka kekayaan ini tidak akan mengikat kita. Ya, nah, seringkali seperti tadi saya katakan, kalau iman kita tidak berkualitas, kita diberi kekayaan, kekayaan itu mengikat kita, menjatuhkan kita. Nah, sekarang saya akan bagian yang kedua. Apakah orang sederhana, kaya, ingat ya, sederhana, kaya, boleh beli rumah mewah, mobil mewah? Ya tentu boleh, uang-uangnya sendiri, siapa yang larang? Orang itu kaya, tapi hidupnya sederhana. Ya, dia mau beli rumah mewah, mau beli mewah, nggak ada yang larang, uang-uangnya sendiri. Tapi ingat, ya, tapi orang yang hidup sederhana itu pasti punya keputusan yang bijak, nggak ngawur. Sekalipun duitku ini banyak, dia keputusannya bijak, ya, nggak ngawur, ya. Karena orang yang hidup sederhana itu nggak boros, ya, itu pasti. Orang yang hidup sederhana itu pasti nggak boros, itu pasti mempunyai perhitungan-perhitungan yang baik. Lebih-lebih anak-anak Tuhan seharusnya memiliki kehidupan yang berkualitas, ya. Jadi rumah mewah, ya, itu harga pun relatif, ya, berbeda-beda. Tentu bukan beli super mewah. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau saya bicara hidup sederhana, khotbah hidup sederhana, ya saya juga harus bisa jalani, bukan ngomong tok. Maaf, saya setiap hari, saudara sudah tahu, saya kalau makan nasi pecel 10.000, nasi campur 10.000, nasi soto 12.000, nasi rawon 15.000, itu ya yang saya makan. Jadi saya sederhana sekali, ya. Nah, pakaian Peter dari luar negeri saya dibelikan. Yudi, Ferry, Tresia. Jadi bukan saya nggak pernah beli, tapi saya dibeli-belikan. Saya nggak perlu beli-beli lagi. Saya dikasih sama anak. Ya. Nah, kehidupan saya sehari-hari, ya, misalkan saya dulu bangun gereja ini, saya ada sisa kayu, saya pakai tempat tidur. Dulu waktu Yudi, Lili masih ada di sini, saya kasih anak-anak itu tempat yang lebar. Saya di ruang yang kecil kaca itu. Saudara tahu, tempat tidur nggak ada. Paku bekas osok itu loh, tak paku di tembok, ya saya kasih paku panjang berapa, tak template, nah gini tak kasih kasur, itu saja. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya hidup sederhana seperti itu. Saya hidup sederhana, maaf tapi bukan kikir, ya.
Saya hidup sederhana, tapi saya bisa memberkati jemaat maupun hamba-hamba Tuhan. Ya, ini saya jelaskan. Dan misi penginjilan, setiap bulan saya ngisi jutaan. Padahal makan saya cuma seperti itu. Saya untuk ngisi penginjilan pada organisasi jutaan. 1 juta lebih, 2 juta lebih. Kepala 3. Ya, nah, jadi bukan berarti saya sederhana, tapi saya kikir, enggak. Karena saya tidak bisa diikat oleh apapun di dalam hidup saya, selain Tuhan yang mengikat hidup saya. Ya, kekayaan uang itu saya anggap satu benda yang mati. Ya, jadi itu tidak bisa mengikat saya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Jadi sekali lagi sederhana itu bukan kikir, tapi pilihan hidup untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepada saya hidup sederhana. Saya sebagai hambanya, saya harus mentaati perintahnya. Tuhan Yesus itu merupakan teladan, itu yang saya maksud ya. Jadi orang yang hidup sederhana itu mematikan keinginan-keinginan keduniawian. Hidup dalam kendali Roh Kudus. Dengan hidup sederhana, Tuhan Yesus sangat memberkati hidup saya. Rohani, jasmani, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus, dan bisa menikmati hadirat Tuhan. Ya. Kalau saya mengatakan saya bisa menikmati hadirat Tuhan, maaf ya, saya rasa saudara belum mengerti. Ya, saya tidak tahu. Ya. Hati saya ini selalu gembira. Ya, selalu gembira, selalu sesuatu. Saya sampai mengajarkan kepada Ibu Gembala, kalau jiwamu tenang, ya, hati dan pikiranmu tenang, itu kunci dari segala-galanya. Rasa takut itu lenyap semua. Ya. Jadi ini yang saya alami. Hidup dalam hadirat Tuhan, ya, damai sejahtera Tuhan. Nah, hidup sederhana itu mematikan manusia daging dan roh tamak. Ya. Hidup sederhana itu suci. Ya, di hadirat Tuhan, itulah kehendak Bapa. Ya. Jadi kita kalau hidup suci di hadapan Tuhan, tidak terikat oleh hal-hal duniawi, ya, itu adalah kehendak Bapa. Ya, maka seperti tadi saya katakan, sekalipun saya mengatakan hidup seperti ini, saya bisa merasakan hadirat Allah. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Sekali lagi, karena saya hidup di dalam roh, ya, dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan ini memang tidak mudah. Kalau ngomong memang mudah. Saya hidup dalam roh, dikendalikan oleh Roh Kudus. Tidak mudah. Daging itu maunya tidur. Tapi roh itu membawa saya selalu ingin masuk ke hadirat Tuhan. Nah, ini bedanya. Nah, bayangkan misalkan saya doa 2 jam, saya capek, saya tidur. Saya ini cuma diberi kesempatan 1 jam. Wow, 1 jam mah wis cukup. Dibawa lagi. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Sekali lagi, hidup sederhana itu pilihan. Ya. Dan kalau itu pilihan saudara dan saudara bisa hidup suci di hadirat Tuhan, itu sangat menyenangkan hati Bapa. Dan itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Maka hidup saudara itu akan dijamin. Ya, mengalami satu ketenangan, satu damai, satu sukacita. Itu yang saya maksudkan, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, sekali lagi, bukan saya mengajarkan hidup sederhana itu membuat saudara kikir, membuat saudara miskin, tidak. Ya. Tapi hidup sederhana itu saudara bisa memuliakan Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ayo mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah tubuh Yesus sendiri. Tubuh yang sempurna. Tubuh yang kudus. Dan ini diberikan kepada saya dan saudara semua sebagai satu persekutuan dengan tubuhnya, supaya tubuh kita pun tetap kudus. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Bapa. Ini adalah darah Yesus. Darah yang kudus. Dipersembahkan, disalib untuk menguduskan segala dosa kita. Terima kasih Tuhan. Engkau menguduskan kami dengan darah-Mu, dan kami telah menjadi kudus. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Terpujilah kebesaran-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Mulialah nama-Mu. Masyurlah nama-Mu ya Bapa. Haleluya, syukur, terima kasih, haleluya. Kami memuji kebesaran ajaib segala puji hormat hanya bagimu ya Allah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita pujikan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Tuhan Bapak Santo bangkit berdiri. Yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat berarti bagi
Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus memberkati pada pagi hari ini. Melalui firman, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader, memberkati anak manusia. Memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Juga Tuhan memberkati umat-Mu yang beribadah melalui live. Berkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Serta lindungilah mereka semua. Jauhkan dari orang-orang jahat, jauhkan dari segala malapetaka, khususnya Engkau jauhkan dari COVID. Tuhan berkatilah, supaya umat-Mu ini boleh merasakan campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ada berkat-berkat rohani jasmani yang Engkau berikan, hingga mereka hidup bahagia di dalam Engkau, dan nama-Mu dimuliakan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin.